korupsi sudah menjadi musuh terbesar pembangunan dan keadilan sosial di dunia. Ia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat, melemahkan kepercayaan publik, dan juga menghambat masa depan generasi muda. Dalam konteks ini, kita akan membahas secara mendalam berbagai aspek korupsi, mulai dari bentuk, penyebab, hingga sampai pada solusinya. Untuk itu, mari kita sama-sama membahasnya. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ada berbagai bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan kita, antara lain suap menyuap. Bentuk korupsi paling umum terjadi saat seseorang memberikan uang, hadiah atau imbalan lain untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik atau memengaruhi suatu keputusan tertentu. Yang berikut ada gratifikasi. Gratifikasi adalah penerimaan hadiah atau fasilitas oleh pejabat, baik diminta maupun tidak, yang berpotensi memengaruhi tugas dan kewajiban pejabat tersebut atau instansi tertentu. Yang berikut penggelapan jabatan. Ketika seseorang yang dipercayakan mengelola aset atau uang negara justru dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang berikut pemerasan. Penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memaksa orang lain memberikan sesuatu melalui ancaman atau tekanan merupakan salah satu bentuk dari korupsi juga. Bentuk-bentuk ini merusak sistem pemerintahan, memperlambat pembangunan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik. Bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal. Korupsi itu bisa terjadi karena adanya keserakahan dan sifat tamak yang tidak terkontrol, moral dan etika yang lemah, kurangnya pendidikan karakter, gaya hidup konsumtif yang mendorong individu untuk mencari kekayaan instan, kurangnya integritas pribadi, dan nilai-nilai kejujuran. Yang berikut faktor eksternal. Korupsi juga bisa terjadi dari lingkungan luar, seperti lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak tegas, adanya budaya masyarakat yang menganggap korupsi adalah sebagai hal yang normal dan hal yang biasa. Juga lingkungan kerja yang tidak transparan dan minim akuntabilitas sangat mendukung terjadinya tindakan korupsi. Perlu kita ketahui bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang berat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menetapkan sanksi pidana yang tegas untuk para pelaku tindakan korupsi. Yang pertamanya, hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang kedua, dalam kasus berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Yang ketiga, denda yang dikenakan dapat mencapai miliaran rupiah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memberantas tindakan korupsi ini. Beberapa pendekatan yang bisa digunakan yaitu yang pertama, represif, yaitu penegakan hukum yang tegas seperti penyelidikan, penuntutan, dan pidana yang dilakukan oleh lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Lalu bagaimana tanggapan kita atau karakter kita sebagai mahasiswa dalam menanggapi akan tindakan anti korupsi ini? Mahasiswa adalah agen perubahan dan pemimpin masa depan. Oleh karena itu, mereka harus menanamkan karakter anti korupsi sejak dini. Ada beberapa nilai penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Antara lain yang pertama integritas, yakni konsisten dalam tindakan, perkataan, dan nilai-nilai moral meskipun tanpa pengawasan. Yang berikut jujur. Contohnya seperti tidak mencontek, tidak memasukkan laporan, dan selalu bersikap terbuka. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui gerakan kampus, debat publik, komunitas anti korupsi, atau karya kreatif seperti video, tulisan, dan seni yang menggambarkan tindakan anti korupsi.